Halo sahabat PFN, kembali lagi di episode terbaru podcast Cerita di Balik Layar bersama saya Raka Kakak Praditya. Yang tentu tidak akan sendiri, saya akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber saya yang punya cerita-cerita menarik di bidang industri kreatif atau audiovisual. Dan kali ini saya dapat kesempatan ngobrol sebenarnya sama teman ngobrol saya sendiri sih sehari-harinya gitu ya. Yang paling banyak project bareng sebenarnya bareng saya, dan cuman kali ini saya agak seret dia untuk saya paksa kita ngobrol deh sekali-sekali di podcast deh gitu biar seru, biar ada rekamannya nih gitu, kenang-kenangan gitu kan kalau nggak salah ya. Boleh minta tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Halo sahabat Is, PFN. udah hafal banget sama sebutannya ya. Kan. Jadi boleh perkenalan diri dulu dong Halo ke sahabat teman-teman dong. PFN, aku Nisa. Nama panjangku Nisa Legian, biasanya dipanggil Nisa. Aku di sini sebagai staff corporate communication. Staff gitu. corporate communication. Biasanya kalau di BUMN dipanggilnya gitu, staff corporate communication. Keren banget deh Ica jawabannya. Nisa. Karena kebetulan saya manggil Anda kan Ica ya gitu ya. Saya Oke, biasa oke. ngobrol sama Mbak Nisa manggilnya Ica. Jadi kita boleh, santai boleh. aja lah kayak kita ngobrol biasa Oke. lah. Oke lah ya. Oke. Kayak Ica. Kenapa sih kayak kita gak pernah bisa serius gitu loh kalau ngobrol loh. Kenapa gitu? Enggak, karena ini suasananya tidak seperti biasanya aja gitu. Biasanya kan cuma ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Oh iya. Gak apa-apa. Kalau sekarang kayak kan biasanya kita di backstage. Oh benar. Backstage. Di belakang di ya. FOH situ ya. Iya, kan saya biasanya di situ. Jadi buat teman-teman juga Ica ini atau Mbak Nisa ini biasa juga menjadi copywriter atau penulisnya dari podcast Cerita di Balik Layar sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan itu dari Mbak Nisa sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak jelas gitu ya itu dari Mbak Nisa sebenarnya gitu, bukan Dan saya. hari ini gak ada pertanyaannya ya? Hari ini nggak usah ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Laptop kita tutup berarti gini kan? Enggak ya? Nggak Enggak apa, biar ada ini aja. Oh iya, boleh. Biar ada boleh. properti. Yuk kita bahas dari serius. Ica, Iya. tahu PFN dari mana? Tahu kalau misalnya dia yang buat Unyil. Tahu juga kalau dia salah satu perusahaan yang dulunya bikin film-film klasik sih. Agak beda jawabannya daripada tamu-tamu saya sebelumnya. Iya dong. Ih gila. Gue mau serius sedikit gak bisa kenapa ya? Ya Allah, yuk bisa serius. Iya bisa yuk. Tahu Ini PFN di depan berarti kamera, ya iya bener. dong. Top FN, kamu memang tahu nonton kah atau memang riset juga sebenarnya PFN itu? Kalau riset enggak ya. Cuma waktu itu memang ada satu teman aku yang waktu pertama kali ada pendaftaran BUMN yang satu pintu. Iya. Karena kan dulu kan daftar BUMN nggak ada Gak sistem satu pintu itu yang kan. gak ada FCI gitu ya dulu ya? Nggak ada dulu. Nah dari situ aku tahu tuh karena ada teman aku yang daftar ke sini tapi belum beruntung. Oke. Dan masuk ke perusahaan lain, BUMN lain. Dari situ, oh kamu daftar di situ tapi nggak masuk. Tahu juga dari situ. Terus ngulik-ngulik juga. Oh PFN itu tuh ini sebenarnya udah tahu sebenarnya. Cuman ya itu tadi maksudnya lebih spesifiknya lagi memang nyari tahu. Dan akhirnya bisa masuk PFN sendiri gara-gara daftar FCI nggak? Enggak. Bukan. Kenapa? Dari mana? Waktu itu ada satu teman aku yang udah sempat jadi narasumber juga di sini. Oh gitu, inget dia ya? Iya. Siapa yang wawancara saya? Iya. Oh gitu ya? Kan ada MC. Oh iya benar. Jadi waktu itu salah satu teman aku kuliah juga, Isan itu udah masuk sini. Terus dia ngasih tahu aku kalau misalnya kita lagi buka lowongan juga, siapa tahu kamu mau ikut daftar untuk coba gitu. Jadi aku ambil deh opportunity-nya. Oke, langsung menjadi staff corporate communication. Langsung jadi staff corporate communication. Basic kamu dulu tuh sama kayak Mas Isan berarti? Sama. Kuliahnya berarti? Sama. Kita satu jurusan. Hubungan internasional. Wah. Belajar apa aja sih hubungan internasional itu? Sebenarnya kalau di HI itu banyak belajar semuanya sih, tapi base-nya memang ilmu politik. Berarti mengerti banget soal politik. Enggak terlalu. Oh enggak terlalu, langsung disclaimer gitu jadinya. Kalau dibanding yang lain mungkin ada yang lebih ini ya, lebih tahu gitu. Cuman kalau aku basicnya sih karena memang suka dari pelajaran-pelajarannya gitu sih. Udah pengen masuk HI dari SMP soalnya. Oh jadi pengen masuk ke HI dari SMP dan akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan untuk di HI. Betul.
Lalu enjoy berarti dong kuliahnya Enjoy sesuai banget. dengan maunya. Di mana? Enjoy Brawijaya banget. ya? Iya Brawijaya. Di Malang. Berarti ngerantau ke sana. Betul. Wow. Keren deh kamu deh. Mm-mm. Lalu langsung ke Jakarta dan akhirnya kerja. Balik lagi sih ke Jakarta atau tetap stay di Malang waktu itu? Waktu itu setelah lulus kan ayah aku pindah kerja ke Sumatera Barat di satu kota kecil di namanya Pasaman Barat kalau teman-teman PFN tahu. Jadi aku pernah tinggal di situ juga. Jadi setelah lulus aku tinggal di situ dulu cari-cari kerja karena waktu itu lagi COVID juga kan. Oh kamu lulusan COVID ya berarti ya? Iya. Pas lulus COVID. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi di situ dulu baru ke Jakarta. Langsung ke PFN enggak juga? Enggak. Sempat beberapa kali kerjaan ya? Sempat beberapa kali kerja di tempat lain juga. Tapi selalu dalam bidang yang sama nggak? Selalu Dalam bidang yang sama? Selalu di bidang yang sama. Corporate communication ini? Sebenarnya bukan ke corporate communicationnya sih, lebih ke kayak external relation kali ya ngomongnya. Jadi selalu hubungannya itu tentang yang kayak entah marketing atau sosial media atau tentang yang hubungan dengan stakeholder lain gitu. Pokoknya menyangkut dengan hubungan lah ya. Hubungan. Oh paling jago deh soal hubungan berarti kali ya. Kalau profesional ya. Oh kalau secara tidak profesional. Jangan dibahas di sini berarti ya. Nggak boleh dibahas ya di sini ya. Nggak boleh. Oke. Kalau kita bahas secara corporate communication di PFN. Job desk-nya sebenarnya apa aja sih? Sebenarnya job desk utamanya itu maintaining relation eksternal dan internal sih. Jadi dari ngurusin sosmed juga, terus karena kita dari BUMN, jadi harus buat laporan-laporan kayak gitu. Tapi semuanya berkaitan dengan kegiatan di internal perusahaan gitu. Dan hubungan dengan partner-partner kita yang lain. Oh bikin laporan-laporan. Oh yang bikin anak magang kamu nangis itu ya? Oh kamu tujuannya hari ini mau klarifikasi sebenarnya setelah melihat podcast itu. Jujur aja lah. Gini sebenarnya ini disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ya boleh. Buat sahabat PFN nih. Jadi nanti mau ngeles apa sih gue pengen lihat. Ayo. Jadi sebenarnya memang mengerjakan agenda setting itu memang dari aku aja tuh ngerjain itu tuh juga agak kesulitan ya karena intensitasnya tinggi dan yang harus dikerjain tuh cukup banyak apalagi kalau di event-event gitu. Jadi waktu kemarin salah satu anak magang aku juga itu kan aku minta untuk membantu pas agenda setting ya. Jadi mungkin agak terguncang kaget gitu ya ternyata harus gitu. Seberat ini gitu ya. Banyak iya, ini gitu ya. itu gitu loh. Jadi mungkin ya nanti bisa dikurangi lah kadarnya untuk mungkin bisa mengerjakan job desk yang lain. Jadi sebenarnya Ica hari ini adalah untuk klarifikasi sebenarnya berarti gitu ya ke sini ya. Enggak ya? Enggak klarifikasi, lebih ke disclaimer aja sih biar tahu gitu. Jadi nangisnya bukan karena kamu apa karena agenda setting sebenarnya. Jadi sama aja sebenarnya kan. Ya minta maaf kalau karena aku ya karena udah memberikan tugas itu ya. Gak apa-apa, kan belajar namanya juga. Iya, aku juga dulu magang kayak gitu. Oh iya, udah jangan nyamain gitu. Ya maaf sahabat PFN, enggak ada. Terus kamu maintain sosial media dari PFN juga. Ada tantangannya nggak? Wah. Entah untuk maintainnya kah, entah untuk ngurusin dokumen-dokumen, tantangan tersendiri. Sebenarnya kalau di Sesper jadi korkom gitu. Sebenarnya kalau misalnya di Sesper dan menjadi korkom tantangannya adalah karena Sesper tuh divisi yang tugasnya itu untuk mensupport divisi lain. Iya kan? Iya. Saya juga di Sesper. Karena kan ada Sesper gitu. Jadi segala kegiatan internal perusahaan ataupun yang bareng eksternal itu kita pasti terlibat. Jadi walaupun aku corporate communication atau kamu yang IT, benar kan? Bener. Itu kita tidak cuman mengerjakan hal yang menjadi job desk kita aja, tapi memang salah satu tugasnya juga untuk mendukung atau mensupport pekerjaan-pekerjaan atau event-event yang dikerjakan oleh divisi-divisi lain di sini. Palu gitu. gada ya sebenarnya ya, agak gitu konsepnya juga ya. agak gitu ya. Nggak apa-apa, kita Emang kayak gitu tapi Sesper tuh di mana-mana kayak gitu. Jadi itu sih maksudnya antara bikin konten
jadi yang maksudnya kalau bikin konten kan sangat kreatif banget gitu ya, maksudnya jadi bikin script writing, terus harus ada podcast kayak gini, terus harus bikin mungkin konten yang buat kita upload di sosial media. Itu kan sangat kreatif nih. Benar. Terus ditambah lagi sama hal yang kesesperan banget tuh kayak harus bikin dokumen, harus bikin laporan kayak tadi Agenda setting, terus iya. harus bikin laporan triwulan, harus bikin yang persuratan juga. Jadi dari yang kreatif banget sampai yang corporate banget, yang dokumen banget gitu. Nah itu sih, juggling dua hal itu sih yang sebenarnya. Juggling pemain bola lo, juggling heran gue. Jadi itulah sebenarnya tantangan terbesar adalah untuk bisa tetap menyeimbangkan dua hal dua-duanya. tersebut. Betul. Sama kan kita? Nyamain aja dia sama, heran. Karena kan sama-sama sesper kan ya. gitu. Oke. Selain itu, saya mau ngomong apa tadi? Saya bertanya apa ya? Bentar saya pikir dulu ya. Oke. Oh enggak, saya mau nanya ini. Maintain konten untuk Nisa sendiri hubungan internasional. Sebelumnya emang bikin konten juga? Enggak kan? Enggak. Ada kesulitan gak sih Ca bikin konten tiba-tiba kayak masuk industri kreatif terus bikin konten? Iya. Iya, yang harus belajar framing, harus nyata betul. audionya tuh nggak boleh kayak gini doang, harus ada briefnya. Itu jadi tantangan juga nggak? Iya, sangat. Karena mungkin kalau waktu dulu HI kan sangat belajar, kalau anak HI itu belajarnya ilmu politik, terus yang hubungan internasional, walaupun sebenarnya dari itu semua bisa banget sih dapetin walaupun nggak praktikal. Jadi kan HI bukan ilmu yang praktikal ya kalau menurut aku. Tapi dari belajar HI juga kita jadi bisa menerapkan itu di semua hal gitu. Itu sih. Tapi butuh ilmu khusus untuk bikin konten tadi. Karena perlu sisi kreatifnya loh. Betul. Dan kayak gitu kan sangat ada alurnya, ada prosesnya gitu. Nah itu kan belum tahu kan. Nah terus mulai tahu, belajar dari teman-teman di sini juga yang memang udah banyak di industri kreatif. Kalau misalnya bikin konten tuh harus dibuat dulu di briefnya. Konsepnya gitu. harus ada dulu gitu ya. Sebelum kamu misalnya nyuruh bikin poster atau minta tolong bikin video, itu harus ada dulu, dan yang harus nge-brief tuh kita kayak gitu. Itu sih. Itu yang belajar dari nol banget. Jadi tidak cukup mudah lah untuk sampai bisa sekarang tuh, berarti ada proses belajar ya sebenarnya. Iya benar. Belajar banyak banget. Jadi ilmunya tadi sebenarnya sudah cukup relate lah sebenarnya sama kerjaan kamu. Kalau dari keahlian dari HI ya, yang bisa diterapkan di korkomnya itu lebih ke, ya itu sih, lebih ke maintaining, menjaga maintaining hubungan antar stakeholder, karena kan kita juga banyak, apalagi tahun ini banyak kerja sama mitra-mitra kita ya, yang dari luar negeri juga itu. Jaga hubungan antar karyawan gitu itu termasuk sesper ya? Tentu saja ya, harus tahu gimana approach orang yang benar gitu ya. Susah ya approach orang itu ya? Susah, kan orang beda-beda. Benar. Kayak gitu sih. Terus Ca, pengalaman paling menarik selama, kamu udah berapa lama berarti? 1 tahun? 2 tahun. Udah mau 2 tahun deh, cepet ya. Hal paling menarik selama 2 tahun kerja di PFN? Hal paling menarik banyak sih. Tapi terjun bareng orang-orang yang kerja di industri kreatif, khususnya di industri audiovisual yang bikin konten, terus yang di backstage-nya lah, yang orang-orang balik layar lah ya. Yang di balik layar, kayak syuting kayak gini nih, kan dulu nggak tahu kan, kayak bikin podcast tuh, Yaudah, nonton podcast di YouTube aja kayak, gitu ya. Kasih mikrofon aja udah. Ngobrol gitu ya. Sebenarnya di belakang layarnya tuh banyak banget tuh orang-orang yang harus nyiapin pertanyaan, research dulu. Kan aku jadi salah satunya. Itu harus susah. berdiri lampu harus ternyata gitu harus ya. berdiri lampu ini, terus cek sound dulu kayak gitu. Terus belum lagi kalau misalnya nanti audionya nggak masuk lah atau apalah, ada troubleshooting gitu ya. Itu yang paling menarik sih. Tahu industri kreatif lebih dalam lagi. Nggak kayak orang-orang awam gitu. Tahu proses di balik sebuah karyanya, itulah justru yang di balik proses layar inilah. Sesuai dengan podcast kita, cerita di balik layar. Terus Ca, lagi ngerjain proyek terbaru apa sih? Akhir-akhir ini ada nggak? Dari Sesper sendiri atau dari Korkom sendiri?
Project seperti biasa ya, mempersiapkan akhir tahun ini. Oh iya benar, penutupan ya. Laporan-laporan lagi banyak ya. Betul. Ini minggu-minggu agenda setting saya juga teman-teman. Oh jangan dibikin lagi nangis anak magangnya ya. Kayaknya kerjain sendiri aja deh habis ini. Terus dibantunya dikit-dikit aja deh. Gitu. Terus paling acara internal di sini sih di PFN. Karena kan setiap akhir tahun kita ada acara internal kan. Ada acara internal. Lalu juga katanya kita PFN mau ngadain acara eksternal juga. Betul. Event-event di sini gitu. Itu kamu terlibat juga berarti nantinya? Itu ada divisi lain yang mungkin, tapi pasti ada dibantu ya? oleh Sespar pasti Okay. untuk publikasi. Udah juga kita publikasiin acara Sukaria. Betul? Ya Ines. Sukaria. Oh iya. Dia podcast ini bawa anak magang jarang. Gitu. Itu nanti ada. Jangan lupa ya teman-teman. Sosial media PFN tuh ada apa aja sih sebenarnya? Ada studio PFN dan pfn.indonesia. Itu Instagram. Twitter Studio PFN. Studio PFN. Lalu TikTok punya juga nggak? Punya pfn.indonesia. PFN.indonesia. Facebook ada juga? Ada. Apa ya Facebooknya? Produksi film negara ada. Produksi film negara. PFN juga bisa. Yang nggak ada tuh kita adalah LinkedIn ya sebenarnya. Belum ada kita LinkedIn. LinkedIn kita tuh sudah lama mati sebenarnya ya, kalau nggak salah ya. Ya mungkin nanti bisa diaktifkan kembali ya. Nanti lah kita aktifkan kembali. YouTube-nya juga ini di YouTube-nya PFN. Oh iya YouTube PFN. Studio PFN. Boleh di subscribe, like, comment, share. Website pfn.co.id saya yang buat sebenarnya gitu ya. Apalagi sosial media. Udahlah. Udah jangan banyak-banyak, ntar editornya capek nih. Di sini panjang banget nih. Kan udah ada kan template-nya Devo? Ada. Tenang. Terakhir deh Cak, kalau kita ngobrol ngarong ngidul kemana-mana deh, terakhir aja. Harapan buat PFN, serta harapan buat Nisa Legian sendiri. Atau harapan buat aku juga boleh, gak apa-apa. Sekali-sekali pengen kasih harapan. Nanti ada edisi kita change nggak ada ya? Enggak ada dong. Kamu udah ada soalnya. Iya, kamu mau nanya-nanya aku ya. Mau balas gantian dendam. padahal iya. Gak bisa revenge nih. Harapannya buat PFN pasti semoga semakin baik ke depannya, semakin sukses, internalnya semakin kompak, terus semoga kerja keras yang sudah kita lakukan selama ini bisa membuahkan hasil yang baik di tahun depan. Wow, jawaban selalu orang korkom ya. Template. Tawa. Kenapa kan emang gitu? Iya. Oke. Pintar dia ngomong coro ini. Bener dong. Harapan buat Nisa Legian sendiri? Buat aku, semoga tetap bisa menjalani hari-hari ini dengan semangat. Terus ada lagi nggak? Terus dapat jodoh mungkin. Amin ya Allah. Terus makin sukses dan bisa terus belajar hal-hal baru tiap harinya. Ada pertanyaan terlewat. Selama di PFN paling dekat sama siapa? Terus kenapa? Paling dekat sama semua teman-teman produksi dekat. Sama Raka, sama aku bukan orang produksi. sama Sesper, orang Sesper yang paling dekat sama Raka, sama Muti, sama Devo, Pidinim kita, sama Mas Lingga juga karena sangat membantu proyek-proyek. Iya, karena proyek kamu adalah proyek yang melibatkan semua orang, bukan seperti betul. itu. Jadi saya harus dekat sama semua orang. Iya, gitu. karena kalau enggak dikerjain gitu tugasnya sebenarnya ya gitu ya. Agak susah ya aku ya nanti. Iya. Jadi aku dekat sama semuanya lah. Ya udahlah, menjaga hubungan baik tadi kan sesama. Maintaining. Iya, benar-benar terus ngeles terus. Emang nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Info juga buat teman-teman, studio podcast ini bisa disewakan. Jadi teman-teman yang tertarik mau bikin podcast atau mungkin mau syuting film, syuting apa, kita punya studio-studio lainnya juga. Kalau yang tertarik boleh di bawah sini. Nanti ada info-infonya, tanya-tanya dulu aja. Makasih Ica sudah mau ngobrol bersama sama-sama aku. Ya. Ini aman-aman banget kita yang ngobrol di sini ya. Gimana nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Raka Kakak Praditya, mewakili tim yang terlibat, pamit undur diri. Bye-bye. Dah.